Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melapangkan waktu kita dan memberikan kita umur yang berkah dan kesehatan sehingga kita dapat berkegiatan pada malam yang berbahagia ini. Tak lupa selawat kita sanjung sampaikan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat beliau. Bapak, Ibu yang kami muliakan, selamat bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Malam ini merupakan bincang yang ke-27 yang digelar pusat kajian dan Gayo. Dan pada malam hari ini kita mengangkat topik tentang pejuang dari Gayo dalam melawan kolonialisme Belanda dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kegiatan kita pada malam hari ini akan dinarasumberi oleh 4 narasumber. Yang pertama Pak Johan Wahyudi, dosen UIN Syarif Hidayatullah, sejarawan muda Indonesia. Kemudian yang kedua dari Dinas Sosial Aceh Tengah, seyogyanya Pak Ishak sendiri, Kadis Sosial Aceh Tengah, yang akan menarasumi, tapi karena keadaan beliau kurang sehat, diwakili oleh Pak Rahmat Hidayat. Dan tadi dari Pak Ishak kami dapat info sebetulnya Bupati Aceh Tengah juga berencana ikut dan menarsumi langsung, cuma karena ada kegiatan pada malam hari ini sehingga mesti diwakilkan. Narasumber ketiga dari keluarga yaitu Pak Sertalia, dan yang terakhir Ibu Petriana Kobat, pendiri dan ketua Sanggar Kutendens yang tahun 2021 kemarin sempat menginisiasi seminar Amanyerang dan mengusulkan Amanyerang ini sebagai pahlawan nasional melalui Sanggar Kutendens. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Johan untuk memaparkan hasil penelusuran beliau terkait kesosokan Amanyerang ini. Sebelum kami persilakan Pak Johan, kepada Bapak Ibu untuk kelancaran acara kita, mohon di-mute-kan perangkatnya masing-masing. Dan setelah keempat narasumber memberikan pemaparannya, nanti akan kita buka sesi tanya jawab dan kita akan lebih banyak berdiskusi. Untuk itu kepada Pak Johan kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bang Yusradi ya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di kesempatan daring ini ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi saya ingin menyampaikan salam takzim saya pada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruang dengar ini. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan ya dan kelancaran rezeki. Ya, terima kasih pada Bang Yus untuk kali kedua ya, saya kira ya Bang Yus ya. Saya diberi kesempatan untuk memberikan mungkin sharing ya sedikit pengetahuan saya tentang sejarah Gayo. Sebenarnya di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga pada guru kita ya, Profesor Muhammadin Majid, guru besar sejarah UIN Syarif Hidayatullah. Ini juga saya lihat sudah hadir di tengah kita, alhamdulillah. Karena berkat bimbingan beliau lah saya juga tergerak gitu ya. Ini untuk informasi Bapak Ibu, saya bukan orang Gayo ya, jadi mohon maaf nggak bisa bahasa Gayo gitu. Jadi saya gunakan bahasa Indonesia saja, tapi saya jatuh hati sekali dengan sejarah Aceh secara umum ya, karena tesis saya terakhir itu mengangkat tentang hubungan Aceh dan Johor masa Sultan Iskandar Muda. Nah, kali ini sebagaimana yang sudah disinggung oleh Bang Yusradi ya, saya ingin memaparkan sedikit temuan, sharing pengalaman, penelitian tentang Amanyerang. Nah, sebenarnya ide awal dari Amanyerang ini juga saya menonton
YouTube-nya Bang Yusradi nih. Mungkin di antara kita sudah tahu semua ya, yang podcast dengan narasumber Bang Zulfikar Ahmad ya. Itu beliau menjelaskan tentang kisah menyerang gitu. Nah, saya ikuti juga YouTube itu ya. Eh, saya ikuti, kemudian saya perhatikan lama-lama, saya tertarik juga karena kebetulan bidang studi saya, Bapak Ibu, itu adalah sejarah masa kolonial ya. Jadi saya dan Prof. Din biasanya sering terlibat dalam penelitian bersama ke sejumlah daerah, terutama mungkin yang belakangan paling banyak itu di Sumatera ya, untuk meneliti pahlawan-pahlawan daerah, terutama pahlawan-pahlawan yang belum banyak diungkap, dan kemudian bisa menjadi kans untuk kita usulkan sebagai pahlawan nasional, itu seperti yang hari ini kita bicarakan ya, menyerang. Nah, memang sosok ini sangat legendaris ya. Saya berbicara melalui sudut pandang sumber-sumber Belanda ya. Kebetulan saya menekuni bahasa Belanda dan mempunyai sedikit kemampuan lah untuk membaca, mencari naskah-naskah berbahasa Belanda. Yang dalam penelitian sejarah itu kedudukannya adalah sumber primer ya. Jadi apa itu sumber primer ya? Sumber primer itu adalah sumber atau data yang kedudukannya sangat penting, kemudian otentik, dan otoritatif. Artinya, jika orang ingin menulis sejarah, maka senantiasa harus tertuju pada data-data primer. Dan data primer ini mungkin selain nanti kesaksian dari keluarga ya, saya kira juga bisa dilengkapi dengan data-data dari catatan-catatan Belanda yang pernah menginjakan kaki di Aceh Tengah. Nah, ada beberapa data yang bisa kita telusuri kalau kita ingin meneliti tentang Amanyerang ya. Pertama, ada satu karya seorang wartawan perang Aceh ya, yang bernama H.C. Zengraf, atau tulisannya itu Zengraf ya. Nah, saya pakai ejaan Indonesia saja yang lebih familiar ya, Zengraf. Kalau kita biasa mengkaji sejarah Aceh, saya kira sangat sangat familiar dengan buku ini, Zengraf ini. Kenapa saya katakan familiar? Karena kedudukannya itu sebagai sumber primer itu tidak terbantahkan. Jadi Zengraf ini sebenarnya latar belakangnya bukan seorang peneliti sejarah ya, atau ilmuwan sejarah, tapi dia adalah wartawan, jurnalis. Nah, dia mempunyai kesempatan untuk ikut dalam patroli-patroli Marsose, atau patroli-patroli pasukan Belanda dalam memburu para pejuang-pejuang Aceh. Jadi apa yang ditulis dalam bukunya, judulnya Aceh, punya kebetulan judulnya Aceh saja. Nah, itu buku yang sangat populer kalau kita ingin mengetahui tentang sejarah Perang Aceh dari sudut pandang orang pertama ya. Jadi Zengraf ini mengikuti beberapa patroli-patroli untuk membekuk ya pejuang-pejuang Aceh seperti Tengku Ciditiro, kemudian ada juga untuk menelusuri Cut Mutia, Cut Nyadin, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di buku Aceh itu sejauh yang saya tangkap memang tidak diungkapkan ya kisah heroik Amanyerang. Tapi si Zengraf ini menulis lagi satu buku yang judulnya The Oude Paden. Jadi The Oude Paden itu kurang lebih artinya itu padi tua ya. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Belanda itu diserap dari bahasa kita ya. The Oude Paden itu adalah padi tua. Nah, dalam buku The Oude Paden ini sebenarnya isinya adalah kumpulan tulisan-tulisan lepas dari Zengraf tentang penelusurannya di lapangan mengikuti pasukan-pasukan kolonial yang memburu para kepala pejuang di sejumlah daerah. Jadi ada yang di Jawa, kemudian ada di Bima, dan ada satu bagian yang menjelaskan
yang itu tidak terekam dalam buku yang sebelumnya saya katakan ya, di buku Aceh, itu tentang ama nyerang. Saya kira dari sejumlah deskripsi tentang ama nyerang, bukunya Zencraft ini atau Zengraf ini cukup jelas ya, mendeskripsikan siapa itu ama nyerang. Nah, ama nyerang itu menurut kacamata Zengraf itu adalah seorang, jadi buku ini untuk informasi diterbitkan tahun 1936 ya, buku The Oude Paden ini. Jadi diterbitkan tahun 1936. Di dalam bukunya itu Zencraft mengatakan bahwa ama nyerang itu adalah sosok legendaris, pejuang yang misterius gitu. Kenapa dikatakan misterius? Karena hampir 20 tahun terhitung sejak tahun kira-kira 1904 ya, sampai dengan 1922, itu dikatakan dia berjuang jauh di pedalaman hutan. Jadi berbeda dengan mungkin para pejuang Aceh lainnya yang memilih perang dengan model gaya terbuka, gitu ya, menyerang pos atau menggunakan taktik gerilya yang tentu saja itu berdekatan dengan lokasi-lokasi yang disinyalir itu ditempati oleh orang-orang Belanda. Nah, kalau menyerang ini lebih memilih mengasingkan diri terlebih dahulu, sampai orang-orang mengira menyerang itu benar-benar seperti lenyap di telan bumi gitu. Tapi menurut Zencraft, polisi yang bertugas di Aceh Tengah, kira-kira yang bertugas dari tahun 1904 sampai 1922, pasti pernah mendengar siapa itu ama nyerang. Nah, ini yang unik ya. Jadi meskipun mereka belum pernah ketemu sekalipun dengan ama nyerang, tapi ketika ditanya polisi-polisi kolonial, artinya polisi-polisi Belanda ataupun Marsose yang ditempatkan di Aceh Tengah, itu kalau ditanya siapa menyerang, pasti mereka tahu. Ini yang unik ya. Jadi identitasnya misterius, tapi sangat populer di kalangan polisi. Gitu. Nah, terdapat ciri-ciri lain ya, yang paling menonjol dari ama nyerang itu saat dia mengasingkan diri, menurut beberapa polisi yang pernah menjumpainya adalah janggutnya. Jadi dia mempunyai jenggot yang panjang dan runcing. Jadi unik juga nih, jenggot panjang dan runcing. Biasanya kan kalau yang lagi populer sekarang ini kan Gus Udin ya, itu yang melawan pesulap merah itu kan. Itu kan jenggotnya panjang. Nah, kalau dia itu panjang dan runcing gitu. Jadi seperti kaisar-kaisar Cina gitu ya. Kalau kita dulu pernah nonton film-film Sun Gokong gitu ya, kan kaisar langit ada itu. Jenggotnya itu panjang dan runcing. Nah, seperti itu. Dan beberapa catatan dari Zencraft mengatakan banyak orang-orang Aceh atau orang-orang Gayo yang meyakini bahwa dia mempunyai keramat. Nah, keramatnya apa diantaranya adalah dia bisa menghilang. Nah, ini mirip-mirip dengan kisah Tengku Tapa ya. Saya juga dalam kesempatan lain itu mendapatkan catatan Belanda itu yang mengatakan salah satu ilmu yang diandalkan oleh Tengku Tapa itu adalah ilmu menghilang, gitu ya. Jadi itu Belanda sangat khawatir sekali. Jadi kepiawaian dalam menguasai ilmu menghilang itu diasosiasikan dengan kebiasaan Tengku Tapa yang suka mengasingkan diri. Nah, itu kalau kita lihat dari catatan dari Zencraft. Nah, dalam penelusuran awal saya ya, karena ini saya coba untuk, kebetulan di podcastnya Bang Yus itu disebutkan bahwa Pak Zakaria Ahmad itu mengambil dari beberapa sumber kolonial ya, itu saya lacak. Jadi memang benar ada beberapa koran-koran berbahasa Belanda ya, seperti Algemeen Handelsblad misalnya, itu yang kira-kira edisi Selasa 27 April 1926. Itu dia memuat berita tentang aktivitas sama menyerang ya dalam
perlawanan menghadapi kolonial Belanda. Jadi saya perlu terangkan terlebih dahulu. Jadi koran ini kedudukannya juga penting dalam kajian sejarah. Meskipun koran itu tidak selengkap buku ya, atau jurnal atau catatan perjalanan, tapi koran itu up to date gitu. Meskipun kacamata up to date masa lalu dengan masa kini itu sangat berbeda. Kalau di masa lalu itu berita sudah 5 hari yang lalu itu masih, kalau masuk koran itu termasuk up to date gitu. Kalau sekarang kan harus detik ini gitu ya, detik ini viral. Kalau di masa silam itu ada jeda beberapa hari gitu. Nah, dalam Algemeen Handelsblad ini dikatakan ya bahwa Amanyerang itu hidup di antara fakta dan legenda. Jadi sosoknya sangat sulit sekali dijumpai. Tapi bagi orang-orang polisi ataupun petugas keamanan yang bertugas di Aceh Tengah atau dataran tinggi Gayo, itu pasti pernah mengenal siapa itu Amanyerang. Nah, selanjutnya dalam kesempatan yang lain ya, ada dugaan, ini masih dugaan awal, bahwa Amanyerang ini mengikuti perlawanan menghadapi pasukan kolonial itu sejak masa Kolen ya. Jadi Kolen ini adalah salah satu pemimpin atau perwira kolonial Belanda yang melakukan penjelajahan awal ke Tanah Gayo sebelum datangnya Van Dalen. Kan selama ini kita lebih banyak membicarakan Van Dalen ya. Tapi Kolen ini adalah orang Belanda pertama yang menjejakkan kaki di Aceh Tengah. Nah, Kolen ini sempat bentrok ya dengan beberapa pemuka rakyat Gayo. Ini saya dapatkan dalam satu sumber yang namanya adalah Kolonial Verslag. Jadi Kolonial Verslag itu kalau sekarang itu mirip dengan laporan tahunan ya. Kalau kita yang pernah atau bekerja di instansi kan biasa ya, dalam setiap tahun itu pasti akan menerbitkan laporan tahunan. Nah, pemerintah kolonial itu dalam setiap tahun itu juga berkewajiban mengeluarkan laporan tahunan yang namanya adalah Kolonial Verslag. Nah, informasi dalam Kolonial Verslag tahun 1904 itu disebutkan memang ada suatu kejadian, artinya peperangan yang melibatkan sejumlah reje ya. Kalau di Gayo itu disebutnya reje. Jadi para pemimpin-pemimpin rakyat atau pemimpin-pemimpin daerah, diantaranya adalah Reje Cik Bebesen ya. Kemudian ada juga dari Kejurun Abu, Kejurun Syah Utama, juga ada beberapa orang lain. Nah, ini diduga Amanyerang itu sudah melibatkan diri di tahun-tahun tersebut. Jadi laporan ini tahun 1904 ya. Berarti kira-kira 1903 atau 1904 itu bisa dikatakan adalah periode-periode awal Amanyerang melakukan ataupun menunjukkan diri, menunjukkan ketertarikan untuk melawan pemerintah kolonial. Gitu. Nah, dalam penelusuran saya, salah satu musuh yang diduga banyak diterjunkan Belanda dalam mencari menyerang adalah tentu saja Marsose. Jadi Marsose itu perlu diketahui ini adalah semacam satuan lini militer ataupun satuan kompi begitu ya, yang dibentuk oleh pasukan Belanda yang ada di Aceh. Tugasnya adalah untuk melacak dan berperang satu lawan satu melawan pejuang Aceh. Jadi poinnya di sini adalah 1 lawan 1. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya kenapa perang 1 lawan 1. Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa orang Belanda itu tidak mahir melakukan serangan-serangan jarak dekat. Meskipun mereka punya bayonet ya, punya belati, tapi kalau dalam kepiawaian perang jarak dekat, ini sudah dikonfirmasi juga oleh Ibrahim Alfian ya, yang menulis tentang Perang Sabil, atau dari bukunya Paul van Veer ya, yang menulis tentang Perang Aceh, kisah kegagalan Snokronje. Nah, itu menjelaskan bahwa
orang Belanda asli yang ditugaskan di kesatuan-kesatuan Perang Aceh itu sangat khawatir, sangat takut kalau harus bentrok satu lawan satu dengan pejuang Aceh, termasuk pejuang Gayo. Karena kenapa? Pejuang Aceh atau pejuang Gayo ini dibekali ilmu bela diri dan ilmu menggunakan senjata. Dalam beberapa laporan Belanda yang saya temukan ya, misalnya ketika saya menelusuri tentang Tengku Ciditiro atau Tengku Tapa, itu saya menemukan senjata yang utama yang sering digunakan orang Aceh selain rencong adalah klewang. Jadi klewang itu luar biasa sekali, itu menimbulkan mimpi buruk gitu di tengah pasukan Belanda. Jadi orang Belanda itu sangat takut sekali. Nah, untuk menyiasati ketakutan itu, mereka membentuk lini khusus yang namanya Marsose. Jadi Marsose ini diisi oleh orang Ambon, sebagian orang Bali, sebagian orang Manado, ada juga sebagian kecil orang Jawa, yang khusus untuk diterjunkan di garda paling depan memburu para pejuang Aceh. Ya, kita tentu tahu ya bahwa karena mereka juga adalah orang dari Nusantara sendiri, nah, mereka juga di tanah airnya itu juga belajar seni bela diri dengan menggunakan senjata tangan ya. Artinya dengan golok gitu atau dengan keris kalau pasukan Jawa gitu. Harapannya kenapa? Ketika terjadi bentrokan dengan pasukan-pasukan Aceh termasuk ya pasukan yang dipimpin oleh Amanyerang, mereka mampu mengimbangi permainan kebatan-kebatan dari senjata kelewang maupun rencong gitu. Jadi itu gunanya Marsose itu seperti itu untuk mengantisipasi adanya serangan-serangan jarak dekat gitu yang menurut Belanda itu sangat berbahaya sekali dan berpotensi mematikan. Nah, kalau diterjunkan Marsose itu mereka kan bisa apa namanya membackup gitu ya. Jadi membackup itu orang Belanda menggunakan pistol gitu ya atau senjata laras panjang. Nah, yang berjuang di garda depan itu ya orang Ambon, orang Jawa ataupun orang Manado gitu. Nah, itu guna dari Marsose. Dan Marsose ini eh, juga sangat berguna sekali untuk diterjunkan menelisik tentang apa namanya perjuangan dari ataupun langkah-langkah tempat persembunyian dari Amanyerang. Nah, tentu saja dalam catatan Belanda yang paling penting, episode perang terpenting itu adalah peperangan di Serule ya, tahun 1916. Dikatakan penting kenapa? Karena di situ pasukan Belanda mengalami kekalahan. Meskipun yang diterjunkan saat itu menurut koran ya, menurut surat kabar Belanda, itu yang diterjunkan pasukan Amanyerang itu tidak banyak ya, mungkin sekitar belasan begitu, tapi mampu mengusir ataupun mengalahkan pasukan Belanda yang jumlahnya puluhan. Disinyalir atau diduga itu lebih dari 10 orang lah, begitu. Yang jelas jumlahnya lebih besar dari pasukan Amanyerang. Nah itu saya kira kekalahan yang paling dikenang oleh pasukan Belanda ketika mereka menyinggung nama Amanyerang, perang tahun 1916 itu. Saya kira itu perang yang paling penting begitu. Nah, kemudian saya juga mendapatkan data ya, masih dari bukunya Zen Graf itu tentang masa akhir dari perjuangan Amanyerang. Jadi ada seorang letnan Belanda yang namanya Letnan Jordans. Jadi Letnan Jordan ini ditugaskan khusus untuk menyelidiki tempat persembunyian Amanyerang. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian itu pada tahun 1922 dan terjadi pertempuran antara pasukan Letnan Jordan itu melawan Amanyerang hingga akhirnya Amanyerang itu berhasil diringkus. Jadi laporan ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Amanyerang wafat dalam perang itu atau di penjara dan lain-lain, itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin nanti dari sumber lain ya, sumber lokal atau sumber keluarga ini bisa melengkapi tentang kisah Amanyerang. Jadi saya
bicara dalam perspektif sumber-sumber bahasa Belanda. Sebenarnya masih ada beberapa ya, tapi saya kira saya harus berbagi waktu sama narasumber yang lain. Saya kira begitu, Bang Yus ya. Saya kembalikan Bang sementara.